Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mujahidin at-tahirin amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen Ulumul Hadis, yang saya hormati teman-teman seperjuangan saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Contohnya nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat sehat badan. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan keharibaan junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita umatnya. Mudah-mudahan melakukan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Syafiq Haidar dari kelas 1B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan riwayah dan diroyah. Yang pertama, riwayah. Riwayah adalah hadis segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batas-batasannya, ketelitian segala redaksinya. Adapun diroyah adalah hakikat periwayatannya atau memindahkan berita dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita. Contohnya dari para sahabat, ke tabi'in, ke tabi'in, dan seterusnya. Yang kedua, syarat-syaratnya atau metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Ada beberapa tahap metode perawinya. Yang ketiga, macam-macamnya atau apakah periwayatannya bersambung atau terputus. Apabila macam-macam periwayatannya bersambung, maka itu akan menjadi hadis diroyah. Dan apabila terputus periwayatannya, maka itu dianggap hadis dhaif atau hadis tidak sah. Lalu di sini ada hukum-hukumnya. Hukumnya diterima atau ditolak, sama seperti yang tadi di atas. Lalu keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, seperti sifat perawinya seperti apa, dan biografinya, apakah dia sahabat, tabi'in atau tabi'in, macam-macam periwayatannya atau bentuk pembukuannya. Terus hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya, istilah-istilah ahli hadis yang riwayat-riwayat dengan hadis tersebut. Selanjutnya, pembagian ilmu hadis riwayah dan diroyah. Riwayah itu output, terus input, dan diroyah itu objek pembahasan, penelitian sanad dan matan, kualitas hadis diterima atau ditolak. Jadi riwayah itu lebih simpel dibanding diroyah.
Lalu sejarah perkembangan ilmu hadis, riwayah, dan ilmu hadis diroyah dari masa Rasulullah SAW, terus sahabat, lalu tabi'in, lalu tabi'it tabi'in, dan setelah tabi'it tabi'in. Kita bahas yang dari masa Kanjeng Rasul SAW. Dari hadis riwayah. Hadis riwayah, larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Karena masa Kanjeng Rasul SAW, hadis dan Al-Quran itu hampir sama. Lalu larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Terus sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Itu hadis riwayah. Dan hadis riwayah telah ada dasar-dasar ilmu hadis. Yang kedua yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Lalu masa sahabat. Hadis riwayah disebut dengan masa pembatasan periwayatan taklil ar-riwayah dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Terus hadis riwayahnya timbul secara lisan dan periwayatan harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Perbedaan dari para sahabat. Lalu yang ketiga ada masa tabi'in. Di sini tabi'in riwayahnya hadis ditulis dan dibukukan secara resmi adalah perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab al-Zuhri. Lalu hadis riwayahnya timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Lalu selanjutnya ada masa tabi'in. Hadis riwayah masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Yang kedua, masa filterisasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Dan hadis riwayahnya yang pertama telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Yang kedua, muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tariq Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim, dan lain-lain. Dan yang terakhir, setelah tabi'in. Riwayah yang pertama, penulisan hadis lebih sistematik. Yang kedua, muncul kitab-kitab Mustadrak, Syarah, Ikhtisar, dan lain-lain. Adapun yang riwayahnya, yang pertama berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Yang kedua, kitab ilmu hadis pertama Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rama Hurmuzi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena penjelasan tadi hanya sebisa saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.